Jalan-jalan ke negeri Korea. Ya, ini film Korea. Film ini menceritakan seseorang polisi Korea yang dikirim ke luar negeri untuk menangkap seseorang tersangka dan berlibur, namun malah mengungkap sebuah kasus yang sangat besar. Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita dibawa di pinggiran kota Vietnam. Seorang pengusaha dan juga asistennya sedang melihat lokasi, atau biasa kita sebut lagi survei lokasi, yang akan dibangun resort. Ya, semacam hotel berbintang lah pokoknya. Lanjut, ketika lagi asik mengobrol tentang tempat tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang datang menemuinya, dan asistennya menyebut seseorang itu pebisnis rental mobil yang lagi hijau daun. Maksudnya lagi naik daun. Hehe, hijau daun kan yang suara, dengarkanlah aku, apa kabarnya. Udah, lanjut aja. Seseorang itu mengajak mengobrol di dalam mobil, namun bukan bicara tentang bisnis, melainkan ya ternyata asistennya menjebaknya dan si pebisnis bermaksud mau menculiknya untuk mengambil semua hartanya. Ini dia The Roundup 2022. Scan beralih ke negeri Korea, sedang ada sebuah keributan di sebuah toko kelontong milik Pak Budi. Belum tahu saja dia, polisi siapa yang akan berhadapan dengannya. Ya, ini dia, Mas Sukdo. Kita sebut saja Mas Sukdo aja ya, lebih gampang. Mas Sukdo, yang tampaknya dia datang terlambat gara-gara habis menemui ayangnya. Ya, namanya juga lagi bucin, yang dipentingkan ya ayangnya dulu lah, baru tugas kepolisiannya. Aish. Lanjut, ketika ingin menyergap si pembuat onar itu melalui pintu belakang, lagi-lagi hampir gagal karena kecerobohannya yang berbadan besar itu. Dengan santainya dia mendekat dan menggebrak si pemberontak itu dengan jurus One Punch Man-nya. Si pemberontak itu tak bisa berkutik lagi. Setelah dia kembali ke kantornya, ia mendapat kabar buruk dari media koran. Ya seperti di negeri Konoha yang suka melebih-lebihkan cerita itulah. Dan komandannya saat itu memerintahnya untuk pergi ke Vietnam untuk menjemput tersangka perampokan bernama Jung Hoon yang sudah menyerahkan diri. Film berlanjut ke negeri Vietnam. Di kantor kedutaan Korea, si Masukdo melihat banyak sekali daftar orang Korea yang hilang di sana. Akhirnya, si Masukdo menemui si Jong-hoon. Dia berdalih-dalih menyerahkan diri dan ingin dihukum di Korea saja. Masa iya? Penjahat semudah itu menyerahkan diri ya kan? Ya akhirnya setelah diberi sebuah sedikit message kecil, akhirnya dia mengakui bahwa sebenarnya Jung-hoon diincar oleh JD untuk menghabisinya gara-gara telah menggoda cewek dari JD. Lanjut, setelah dapat informasi yang didapat, si Masukdo langsung gasken ke lokasi JD. Dan apa yang dia lihat? Ya, ternyata JD sudah KO. Entah siapa yang melakukannya. Usut punya usut, ternyata si JD telah dibunuh oleh seorang yang bernama Kang Hae-sang. Kembali ke cerita di awal, si pengusaha resort ternyata sudah dihabisi oleh Kang Hae-sang gara-gara keserakahan Kang Hae-sang dan meminta sejumlah uang ke keluarga si pengusaha resort, dan tubuhnya disembunyikan di suatu tempat. Akhirnya si Masukdo berniat mencari tubuh dari pengusaha itu, dan setelah tiba di tempat yang dimaksud Jung-hoon, mereka mulai menggali satu persatu di halaman belakang. Dan apa yang didapat? Ya, mereka menemukan tubuh si pengusaha itu. Bukan hanya si pengusaha saja, ternyata ada 7 lagi. Yaitu teman dari Jung-hoon sudah ada juga. Ya, lagi-lagi kepolisian dari Vietnam menyuruh si Masukdo untuk kembali ke hotel agar tidak menimbulkan kegaduhan di negeri Vietnam. Ya, semacam dibungkam untuk mengungkap sebuah kasus. Seperti negara mana tuh? Berpindah ke tempat di mana disembunyikannya uang pengusaha itu, dan tentara bayaran dari keluarga pengusaha disuruh mencari dan mengambil uang tersebut agar tidak jatuh di tangan di Kang Hae-sang. Tak berlangsung lama, Kang Hae-sang tiba dan langsung masuk ke tempat uang itu disimpan tadi, yang ternyata tentara bayaran tersebut sudah menantinya. Dan ya, terjadi keributan yang membuat tentara bayaran tersebut kewalahan. Mendengar ada sebuah tempat di mana uang itu disimpan, si Masukdo langsung meluncur ke tempat tersebut. Setelah masuk di ruangan itu, tiba-tiba muncullah Kang Hae-sang
yang langsung menyerang kepala kepolisian. Dan si Masukdo yang mengetahuinya langsung mengejarnya. Setelah menabraknya, tiba-tiba teman dari Kang Haesang melawan si Masukdo yang berakibat kaburnya si Kang Haesang. Dan waktu berpindah ke rumah sakit. Saat itu kepala kepolisian dirawat di sana dan akan dideportasi ke negara asalnya karena membuat gaduh di negeri orang. Dan si Masukdo ingin menemui teman dari Kang Haesang. Setelah membuat drama, akhirnya Masukdo bisa masuk ke ruangan teman dari Kang Haesang. Akhirnya dari sana mendapat info kalau Kang Haesang akan ke Korea menemui ayah dari pengusaha. Saat sampai di Korea, Masukdo dapat informasi kalau Kang Haesang akan pergi ke Korea dengan kapal ilegal. Dan saat itu juga Masukdo langsung pergi menemui kenalannya yang tahu tentang lalu lintas kapal ilegal. Dan benar saja, ada sebuah kapal ilegal yang baru masuk ke Korea dan langsung meminta temannya untuk mengecek semua CCTV. Saat kembali ke kantor polisi yang di Korea, Masukdo sempat dimarahi oleh atasannya karena membuat gaduh di negeri orang. Dan ya, lagi-lagi atasannya tidak mengetahui kasus yang sebenarnya terjadi karena belum membacanya. Dan Masukdo langsung saja diberi waktu dalam seminggu untuk membersihkan kasus ini. Ketika itu, Masukdo pergi ke acara pemakaman si pengusaha dan bertemu dengan ibunya dan langsung pergi ke tempat di mana ditemukannya mobil si Kang Haesang. Tanpa terduga, ternyata Kang Haesang sudah masuk di acara pemakaman si pengusaha. Dan apa yang terjadi? Ya, Kang Haesang menghabisi bodyguard dari ayah si pengusaha itu di dalam lift dan langsung menculiknya. Masukdo dan teman-temannya langsung berkumpul bersama ibu dari pengusaha itu dan mendapat ancaman dari Kang Haesang untuk segera membayar sejumlah uang untuk membebaskan ayah dari pengusaha itu. Untungnya ibu-ibu itu sangat ahli di bidang negosiasi itu dan langsung akan datang esok harinya dengan rencananya dengan membawa uang yang diminta. Dan saat waktunya tiba, Masukdo meminta kenalannya yang sangat penurut itu untuk menjadi sopir dalam transaksi itu. Dan terjadi sedikit drama yang membuat polisi marah karena ulah si Kang Haesang yang menyuruh untuk putar arah terlalu sering. Saat itu teman Masukdo menemukan tempat persembunyian ayah pengusaha disekap dan langsung membawa ayah pengusaha itu ke tempat yang lebih aman setelah Kang Haesang kabur. Terjadilah kejar-kejaran was-wus. Saat berada di parkiran perbelanjaan, ibu pengusaha turun dan kabur memasuki pusat perbelanjaan. Dan si sopir juga pergi untuk mengamankan uang itu. Terjadi kejar-kejaran dalam mall. Dan untungnya saat ibu pengusaha sudah tertangkap, tiba-tiba ya, Masukdo datang dan menghabisi penculik itu. Mamam tuh. Saat sopir kabur, ternyata si sopir juga mempunyai niat buruk akan membawanya kabur ke Cina. Namun saat sudah sampai di pelabuhan, ternyata sopir itu bertemu dengan Kang Haesang dan menyerahkan uang tersebut kepadanya. Sangat tidak bisa diandalkan ya guys ya. Dan saat itu Kang Haesang pergi menaiki sebuah bus. Ternyata di depannya sedang ada razia. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Benar saja, Kang Haesang sudah tidak bisa kemana-mana dan Masukdo masuk untuk menemuinya. Dan inilah perhelatan yang seru. Masukdo membogem kanan kiri, puter-puter jari, malah nyanyi si anjing. Dan akhirnya Kang Haesang KO oleh Masukdo. Ya jelas lah, Masukdo gitu. Dan ya, film pun selesai. Kalau ada rekomendasi film-film lainnya, komen di bawah ya. Terima kasih. Begitu sulit